Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valerio Jeremy, selaku moderator yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa hemofilia adalah kondisi kelainan darah yang cukup langka di mana darah akan sukar membeku karena kekurangan faktor pembekuan. Nah, untuk mengenal lebih dalam lagi, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai hemofilia bersama dengan Mas Fahim. Selamat sore, Mas. Sore, Rio. Oke. Baik, Mas. Boleh ini dijelaskan sedikit dari sudut pandang Mas Fahim mengenai aktivitas kesehariannya bagaimana, serta ada nggak aktivitas yang terasa lebih berat karena hemofilia? Oke. Sebenarnya di era yang saya yang sudah dewasa ini ya, saya rasa sebenarnya nggak ada sih kesulitan-kesulitan seperti apa. Cuman memang karena kita di usia yang sudah dewasa ini, jadi kita tuh lebih bisa mengantisipasi sebenarnya. Ya. Jadi mungkin kalau pertanyaan seperti itu, gimana tadi pertanyaannya? Sorry? Eh, Aktivitas sehari-hari, terus ada nggak yang aktivitas yang terasa lebih berat karena hemofilia ini? Terasa lebih berat itu sebenarnya nggak berat yang seperti apa ya, itu tadi seperti yang aku bilang tadi, berarti nggak ada. Cuman kalau di usia dewasa ini kadang kalau kita udah mau overdo ya kan, udah mau overuse gitu, kita udah bisa punya alarm sendiri. Oke, it's time to stop gitu. Jadi ya sudah, kita nggak akan kerjakan apapun itu, pekerjaan apapun itu, kita lebih milih resting karena untuk keberlangsungan di hari-hari berikutnya sih. Oke. Terus bisa diceritain sedikit nggak tentang profesi atau lingkungan kerja Mas Fahim saat ini? Baik, kalau aku atau saya sekarang bekerja di salah satu rumah sakit swasta, rumah sakit ibu dan anak tepatnya, itu di daerah Surabaya Selatan, dan saya ada di operasional staff bagian rumah tangga di rumah sakit tersebut. Oke. Oke, jadi tugas utama saya adalah memastikan seluruh aspek terlebih bangunan, intinya yang bukan medis lah, itu jadi tanggung jawab operasional saya. Oke, terus hemofilia ini apakah mempengaruhi karir Bapak saat ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Kalau karir sebenarnya enggak, lebih ke arah itu tergantung nanti gimana kita dengan perusahaan sebenarnya, Oh, ya kan? baik. Sometimes ya kita tidak bisa memungkiri bahwa suatu saat mungkin saya atau anak hemofili ini bekerja di sebuah perusahaan, dia akan tiba-tiba izin tidak masuk karena mungkin ada perdarahan spontan atau habis benturan apa yang bukan karena masalah pekerjaan ya. Tapi yang saya dapatkan di perusahaan yang saya bekerja saat ini adalah ya karena saya bekerja di rumah sakit, otomatis direkturnya adalah dokter juga, ya kan. Nah, beliau jadi bukan orang yang awam dengan hemofilia gitu, jadi dia bisa aware. Jadi beliau tetap direktur ini tetap kita tetap bisa bekerja, tapi ya beliau juga syukurnya mengerti tentang kondisi apa yang saya alami. Itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana hemofilia memengaruhi kehidupan sosial Mas Fahim dan interaksi dengan teman maupun keluarga? Oke, gimana hemofilia mempengaruhi lingkungan sosial? Ini aku bagi jadi tiga aspek Boleh. pandangan dulu ya. Boleh. Jadi ada di masa aku anak-anak, saat masih anak-anak. Kedua adalah fase dimana hemofilia tadi remaja, dan fase yang saat ini sedang saya lalui adalah fase tahap sebagai orang dewasa dengan hemofilia ya. Di fase anak sebenarnya fase yang agak apa ya, yang agak nggak menyenangkan lah, karena di sini itu banyak denialnya kalau menurut saya, yang saya alami ya kan. Kenapa denial? Artinya saya mendapat banyak penolakan sebenarnya di situ, karena ya mungkin Mas Rio sendiri dulu mungkin kecil akan suka main di luar rumah ya, mungkin ya, dibandingkan dengan lari-lari atau aktivitas outdoor lah. Berbeda dengan mungkin anak yang zaman sekarang di era handphone. Di era saya dulu nggak ada handphone, kita main di luar, kita main ketemu dengan teman-teman, entah itu layangan, main bola, terlebih main bola, ya kan. Kenapa kok denial, Mas? Mungkin salah satu buktinya adalah mata kiri saya. Mata kiri saya ini itu adalah karena insiden. Jadi waktu itu saya kelas 3 SD,
olahraga sebelum masuk pelajaran sekolah tuh. Pagi itu kan datang biasa olahraga dulu di luar jam pelajaran sih, memang main-main bola atau apa lah. Ternyata insiden itu ada kejadian, saya mau ambil bola di bawah gitu, nggak tahu siapa entah dari mana ini anak nendang bola tadi yang mau ambil. Jadi waktu aku mau ambil bola, dek, dia sepak, kenalah ke mata kiriku. Nah di era itu eh, konsentrasi kan juga agak susah atau mungkin mahal digapainya karena belum bisa tercover oleh, dulu belum BPJS, apa namanya, JPS kalau nggak salah waktu itu, jam sostek malah atau mungkin. Oke, setelah itu karena dari kasus ini akhirnya orang tua kan protek, dia akan ngasih sign ke sekolah, bapak ibu tolong anak saya yang ini itu dia ada sakit ini, jadi mohon untuk tidak dilibatkan ke dalam kegiatan-kegiatan olahraga atau apa yang bersinggungan langsung dengan fisik. Nah di situ saya merasa akhirnya teman-teman saya itu ngerasa, ojo ngajak Fahim deh, takutnya nanti kalau dia kenapa-kenapa kita dimarahi bu guru, ya kan. Nah di situ aku sebagai anak-anak, aku ditolak nih. Jadi akhirnya itu yang tak maksud adalah di fase anak-anak itu aku menempatkan denial. Oke, berikutnya di masa remaja, itu perspektif anak-anak dulu ya. Berikutnya ke perspektif remaja. Di remaja ini kita lebih cari pengakuan. Setelah kita ditolak, kita cari pengakuan, ya kan? Kita cari pengakuan. Dalam arti kita kembalikan dulu ke anak-anak. Point of view-nya adalah aku nggak seneng jadi anak hemofili. Point of view-nya saat itu. Karena apa? Yaitu aku ditolak. Karena aku hemofili, aku ditolak main sama teman-temanku. Di era remaja adalah kita cari pengakuan. Yang dimaksud cari pengakuan itu kita masih menerka-nerka. Dalam arti, iya nggak sih aku hemofili? Bisa nggak sih aku hidup dengan hemofili? I mean di masa remaja nggak kita pungkiri ya, di masa remaja itu kita akan mungkin ada yang namanya asmara. Ya kan, betul. Asmara, terus mungkin pertemanan yang lebih luas lagi, ya kan, itu juga akan jadi jembatan kita ke era dewasa, ke pekerjaan dan lingkungan sosial yang lainnya kan. Sebenarnya di aspek ini kita menentukan sebenarnya kalau menurutku untuk anak hemofili. Artinya di sini benar-benar harus anak-anak hemofili menggali potensinya sebenarnya. Apa yang selling point of yourself-nya itu apa? Ya kan, nilai jual dari dirimu itu apa? Jangan dilihat hemofilnya. Orang nggak akan tahu karena apa? Kamu udah nggak akan berteman dengan anak SD ini tadi. Ya kan? Kamu akan mungkin berteman dengan teman kuliahmu yang kamu nanti akan bilang aku hemofili rek atau enggak ke teman-teman barumu itu tadi. Oke ya kan? Cuman pilihannya adalah itu tadi, pengakuan dari orang-orang sekitar. Kamu mau tetap akan menyimpan itu tadi, atau kalian akan memberitahukan ke teman-teman atau lingkungan sosial kalian yang baru bahwa aku hemofili. Tapi di sini untungnya di lingkungan sosial karena kita udah sama-sama remaja dan mungkin agak bertumbuh dewasa, perlakuan sosial tadi akan berbeda dengan anak-anak yang tadi. Karena dia udah nggak ada rasa takut. Di remaja ini kita udah nggak ada rasa takut itu. Jadi ya ini, kalian mengakui diri kalian hemofili atau enggak. Kalau kalian bisa floor ke teman kalian, aku ini hemofili loh, berarti kalian mengakui, di sini kalian udah mengakui bahwa kalian hemofili. Tapi kalau kalian nggak ngefloor itu ke teman kalian atau lingkungan sosial, berarti kalian masih belum mengakui, masih ada di tahap denial tadi. Nah, berikutnya di era dewasa. Di era dewasa ini sih paling mudah sebenarnya. Karena apa? Penerimaan. Ya udah, mau apa? Apalagi saat melalui masa remaja tadi, teman-teman sudah menikah, misalkan. Ya kan? Udah dapat pasangan hidup, udah punya anak misalkan. Apa yang dicari lagi? Teman hidup sudah ada, ya kan? Berikutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan ini mungkin adalah juga efek dari lingkungan sosial yang dibentuk saat era pengakuan tadi. Ya kan? Akhirnya kita dapat lowongan pekerjaan mungkin dari teman atau apa. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Ya kan? Akhirnya di situ ya sudah, kita penerimaan. Kita udah tinggal menerima hidup kita ya seperti orang biasa aja di berikutnya. Itu sih. Jadi tiga fase pandangan tadilah yang apa ya? Yang jadi tahapan membentuk perspektif kita, atau saya mungkin hemofili itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi ada 3 aspek tadi, denial atau penolakan, pengakuan, dan terakhir penerimaan. Oke. Untuk selanjutnya, apakah ada harapan yang Mas impikan untuk perkembangan pengobatan hemofilia di masa depan, atau mulai saat ini sampai masa depan gitu? Oke.
Kalau harapan ke depan sih saya nggak tahu di daerah-daerah lain, tapi harusnya case-nya adalah kalau di kota, untuk di Surabaya saat ini, di kota-kota besar saya rasa pengobatan sudah sangat bagus, udah cepet lah hitungannya. Cuman tetap kalau misalkan ditanya punya target seperti apa, dulu saya pernah dengar dari sebuah seminar atau apa, tapi saya lupa. Intinya di Eropa itu hemofilia itu obat itu dikirim ke rumah, ya kan? Jadi dia come to your door gitu loh. Obat itu benar-benar udah di depan rumah. Jadi mungkin digitalisasinya lebih bagus dibandingkan dengan di sini Indonesia. sekarang ya. Harapannya sih akan seperti itu. Jadi mungkin rumah sakit itu kan pasti sudah punya data pasiennya hemofilinya, kadarnya berapa, ya kan? Dokternya siapa yang menanganinya saat itu. Jadi kalau harapannya adalah ya sama dengan negara lain sebenarnya kemudahan. Kita itu sebenarnya harap nggak muluk-muluk kok. Sebenarnya kalau obat itu bisa kita dapat dengan mudah, supply chain-nya bisa kita dapat dengan mudah. Sebenarnya anak hemofili bisa hidup normal layaknya manusia pada umumnya sih mas. Itu sih harapannya sih lebih ke arah kemudahan untuk supply chain obatnya aja. Berarti untuk kemudahan mendapatkan obatnya itu apa lebih mudah lagi gitu. Betul. Cuman ya itu setelah itu kan kalau di kota kita sudah dapat itu obatnya mudah didapat ya kan. Cuman bagaimana dengan yang di desa, yang di daerah-daerah yang mungkin jauh dari rumah sakit dan di dalam kondisi anak tersebut atau pasien tersebut, hemofilia tersebut sedang tidak bisa jalan. Apa? Rumah sakit mau nggak nyamperin ke pelosok tadi? Enggak kan? Karena apa? Itu sudah di luar tugas mereka. Akhirnya bertumpunya ke siapa? Ya kita belum tahu. Cuman untuk saat ini di beberapa rumah sakit, contoh kayak saya itu dapat dosis itu sekitar 1500 IU. Tapi sometimes itu saya nggak suntikan semuanya. Itu akan saya keep dulu di rumah sakit tersebut. Di rumah sakit tempat saya kontrol tadi. Jadi untuk jaga-jaga apa sih, in case misal saya ada permintaan dari, bukan permintaan ya, ada orang-orang yang seperti ini yang kasusnya saya bilang tadi, dia jauh dari rumah sakit dan dia sekarang sedang nggak bisa apa-apa, otomatis rumah sakit nggak akan bisa menggapai dia yang harus menggapai rumah sakit pasien itu kan. Nah, untuk biar dia bisa menggapai rumah sakit, artinya apa? Harus bisa jalan dulu dong. Dan itu gimana? Kalau misalkan cuman sekedar kompres air es apa segala macam ya, itu nggak akan mempercepat. Bisa mungkin sekedar menghilangkan rasa nyeri, tapi nggak akan bisa mempercepat penyembuhan tadi. Jadi artinya mungkin ya kita donate dulu lah ini tadi. At least dia bisa berjalan dulu atau paling nggak berdiri dulu pakai krek. Sisanya biar keluarga yang urus, tolong diantar ke rumah sakit terdekat, nanti proses seperti apa. Biar bisa dia berobat aja dulu gitu. Itu sih. Itu yang di daerah ya. Kesulitannya itu. Jadi harapannya sebenarnya sama, mau di daerah mau di kota. Harapannya sebenarnya yaitu tadi supply chain-nya untuk pengobatan hemofilia itu mudah digapai. Kedua, tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah merata sebenarnya. Jadi nggak cuma terfokus di kota-kota besar Surabaya, Madiun atau Malang. Soalnya cuma sejauh ini kayaknya tahu saya cuma masih 3 rumah sakit di kota tadi yang bisa melayani hemofili. Jadi daerah-daerah yang di luar kota tadi, ya yang terdekat akan Magetan misalkan, ya akan ke Madiun. Blitar yang terdekat, ya dia akan ke Malang. Begitupun dengan Surabaya. Banyuwangi juga, Jember terdekat dari Surabaya, dia akan ke Surabaya. Itu sih. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Fahim atas penjelasan yang sangat bermanfaat mengenai hemofilia ini. Kita telah membahas tentang fase-fase kehidupan Mas Fahim, 3 fase tadi, Ya. dan harapan-harapan Mas Fahim mengenai pengobatan di Indonesia ini. Semoga harapan Mas Fahim bisa segera tercapai. Oke, terima kasih Mas Fahim telah berkenan hadir pada hari ini, dan teman-teman yang sudah mendengarkan mengenai perbincangan kami kali ini.
Semoga apa yang kami bawa ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Be active with Cimsa. Cimsa. Empowering medical students, improving